Oke, sahabat tani dimanapun Anda berada. Nah, pada kesempatan kali ini sebagai referensi saja ya untuk petani pemula di seluruh Indonesia. Ya, semoga bermanfaat. Simak sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya. Tekan tombol lonceng biar nanti ketika dapat video baru sahabat tani itu tahu. Oke. Nah, ini kesalahan untuk petani kita, khususnya petani pemula atau petani yang lama. Kesalahan apa itu? Nah, ini biasanya kesalahannya di benih tanaman yang akan kita tanam. Kenapa seperti itu? Nah, baik di daerah saya, mungkin ada di daerah yang lainnya, itu asal membeli bibit. Padahal kita sudah tahu kualitasnya bibit itu tidak begitu baik, khususnya bibit tanaman jagung ya. Ini khusus bibit tanaman jagung. Nah, saya asumsikan seperti ini sahabat tani ya. Simak baik-baik sampai selesai ya sahabat tani biar tidak gagal paham atau salah paham. Nah, untuk tanaman jagung kita kan untuk petani yang lama, kenapa hasilnya itu tidak maksimal? Nah, seperti itu ya mungkin ya. Dan untuk petani pemula ya, simak sampai selesai. Nah, misalkan ini bibit yang harganya murah antara 75 sampai 80 dan ini bibit 105 sampai 110. Ini di daerah saya bibit ini ya. Ini dari PT yang sama. Cuma beda namanya. Ya, misalkan ini jagung, ini dari PT saya. Ya, ini jenisnya berbeda. Ini jenis A, ini jenis B. Ini di tahun-tahun kemarin seperti itu sahabat tani. Ini yang membuat kita gagal panen atau panennya berkurang. Makanya di tahun-tahun yang akan datang kita juga seperti itu. Karena apa? Kalau panennya kita tidak maksimal, otomatis untuk menanam yang akan datang itu kita juga menyesuaikan ekonomi kita. Ya, benar kan tidak sahabat tani? Ya kan? Nah, sini ini dengan harga yang pernah kita tanam dengan harga 75 sampai 80 dan ini harga 105 sampai 110. Nah, ketika sama-sama ditanam, ini banyak bulenya dibanding ini. Ini juga ada, tapi tidak terlalu banyak, sahabat tani. Nah, nanti di hasil akhirnya, ya, ini hasilnya juga akan berbeda. Padahal kita juga sama-sama merawatnya, mupuknya sama, obat dan insektisida dan sejenisnya juga sama. Kenapa hasilnya berbeda? Nah, di sini di awal ini yang kita salah memilih. Ini sudah tahu tahun kemarin kita tanam, hasilnya banyak bulinya. Kita tanam lagi. Kenapa kita tidak cari alternatif bibit yang lain? Biasanya petani itu takut untuk mencoba. Hal baru itu takut mencoba. Karena apa? Nunggu di sekitar kita itu ada yang baru mencoba. Kalau hasilnya baik, itu dia akan ikut mencoba, tapi tidak berani mencoba menanam sendiri terlebih dahulu. Nah, untuk sahabat tani, khususnya petani tanaman jagung, ya. Nah, saya sarankan bila lahannya itu habis untuk bibitnya itu 2 kilo, misalkan 2 kilo ya. Yang 1 kilo bibit lama, yang 1 kilo bibit baru. Ya. Nah, ini jangan dicampur sahabat tani. Kedua bibit ini bibit lama, bibit baru. Nah, ini jangan dicampur. Nah, tanamlah bibit lama terlebih dahulu, dihabiskan. Kira-kira nanti sampai seberapa jaraknya. Nanti sisanya itu baru ditanami dengan bibit yang baru. Atau bibit baru dihabiskan, baru ditanam bibit yang lama. Ini boleh dibulak-balik.
Nah, nanti dalam perawatan kita kan di lahan yang sama, pupuknya sama, waktunya sama. Nanti kita coba bisa bandingkan, ya, bandingkan. Ketika sudah jagungnya itu sudah dipangkas, nanti kan kelihatan. Ketika saat dibuka dari kulitnya, nanti juga akan kelihatan. Malah lebih baik ketika nanti saat pemanenan hasilnya, ya, misalkan jagung A, jagung yang lama, jagung B yang baru, ya, itu nanti disendirikan, ya, meskipun di lahan yang sama disendirikan. Karena apa? Untuk mengetahui hasilnya. Saya dari setiap tahun pasti saya seperti itu, ya. ketika eh, ketika nanti hasilnya bibit baru ini baik, di tahun yang akan datang kita tanam bibit yang itu. Karena apa? Kita sudah tahu karakternya, cara merawatnya, ya, seperti itu. Kalau tahu takut gagal, kalau berani ngambil resiko, ya, misalkan lahannya habis bibit 2 kilo, ya tak tanam semua bibit baru, jenis baru, jangan bibit yang lama yang banyak bulenya tadi, ya. Kalau tidak mau seperti itu, takut, lihatlah petani di sekitar kita yang menanam bibit yang bagus. Tanyakan, kira-kira ini bibit apa, Pak? Kira-kira tahan kering atau tidak, dan sebagainya. Perawatannya bagaimana, dan sebagainya. Nah, kita bisa tanyakan seperti itu kalau kita tidak berani atau takut bertanya kepada para petani. Nah, nanti kalau hal-hal seperti ini terus-menerus terjadi, ya, yang bibit tadi banyak bulinya, bibit ini yang banyak buli, bibit A, jenis A banyak bulinya, kita tanam terus, nanti akan mempengaruhi perekonomian kita. Karena apa? Hasil akhir kan kita mencari keuntungan hasilnya. Hasil akhir dari tanaman itu kan kita mencari keuntungan. Nah, kalau hasilnya kurang maksimal, nanti pasti kedepannya baik menanam bibit apapun juga kita akan membeli harga yang lebih murah. Karena apa? Menyesuaikan ke ekonomi kita atau keuangan kita, itu pasti sahabatan. Jarang-jarang misalkan hari ini menanam jenis bibit ini hasilnya kurang maksimal, terus tahun yang akan datang kita menanam jenis yang lain, itu jarang sekali. Karena apa? Takut petani kita seperti itu. Karena ini banyak di daerah sekitar kita itu seperti itu, jenisnya itu. Meskipun sudah tahu banyak bulenya, pasti ditanam. Tidak menanam yang meminimalis bule. Karena apa? Harganya lebih murah. Saya tanya seperti itu. Kan banyak bulenya. Ya siapa tahu nanti tidak, tahun ini tidak, atau sedikit bule. Pasti seperti itu. Nah, ini perlu diingat ya sahabatannya. Supaya ini nanti ini pasti akan mempengaruhi. Nah, apalagi kalau kita sudah berumah tangga, pasti takutnya terjadi cekcok, perselisihan. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.